Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan semester 3 HES yang sama-sama dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita awali perkuliahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tema yang besar, yang sederhana, tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Sifat dan karakteristik hukum Islam. Tidak lepas, sifat dan karakteristik hukum Islam itu yang pertama sempurna, yang kedua elastis, yang ketiga universal, yang keempat dinamis, yang kelima sistematis, dan yang terakhir ta'abbudi wa ta'akkuli. Banyak orang yang pemahaman dan pengertian mengenai hukum Islam itu awam, kita sebut sebagai awam, namun mereka tidak menggali lebih detail, sehingga apa yang terjadi? Sehingga memandang sebelah mata tentang hukum Islam dan mereka antipati terhadap hukum Islam. Padahal secara sifat dan karakteristik hukum Islam ini sangat luar biasa bagusnya. Di Indonesia bagaimana hukum Islam? Hukum Islam hanya dijadikan objek saja, terutama dalam pengendalian terhadap perekonomian, pengendalian terhadap haji, zakat, dan lain-lain. Namun dalam hukum yang tegas, hukum Islam itu dipandang sebelah mata oleh orang non-Islam sendiri ataupun oleh orang Islam sendiri, karena pemahamannya tidak utuh terhadap hukum Islam ini. Oke, yang pertama yaitu sempurna. Artinya adalah utuh dan lengkap secara umum dan mengglobal. Nasnya Al-Quran dan Sunnah atau hadis bersifat prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Ini sempurna ya, sifat dan karakteristik hukum Islam ini. Contohnya ibadah sholat. Hal ini, sholat ini mencegah dari bid'ah dan menyesatkan. Ya, bid'ah dan menyesatkan artinya jika kita sholatnya melenceng dari ajaran Rasulullah, maka hal itu bisa bid'ah sehingga bisa menyesatkan. Yang lain, agar ulama berijtihad sesuai panggilan, sesuai tuntunan, sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Situasi di Indonesia saat ini bagaimana dan kondisi Indonesia saat ini bagaimana? Bagi kita selaku orang awam, kita tunduk dan patuh terhadap ulama-ulama yang memiliki otoritas. Kebanyakan kita nggak paham tentang otoritas ulama sehingga diri kita sendiri menganggap bisa menyimpulkan hukum-hukum Islam itu bagaimana. Ini kekeliruan. Selanjutnya, hukum Islam itu bersifat dan berkarakteristik elastis. Artinya mudah diubah bentuknya secara
furu'iyah, secara ranting-ranting hukumnya, dan mudah kembali ke bentuk asalnya, ke dasar-dasarnya secara usuliyah, lentur dan luwes. Ya, lentur dan luwes. Jadi fatwa ulama di Arab Saudi, fatwa ulama misalnya di Mesir, fatwa ulama yang berada di Indonesia ini berbeda-beda karena bentuknya, sifatnya berbentuk elastis. Hukum Islam tidak berarti dogma yang kaku, keras dan memaksa. Ya, contohnya di bidang jual beli. Nah, ini berbeda kalau kita berkaitan dengan yang usuliyah atau yang mendasar seperti sholat, zakat. Ini nggak bisa dirubah. Tapi dalam contoh jual beli, ini akan ada perkembangan ya secara detail terkait tentang jual beli. Lalu karakteristik dan sifatnya universal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, tidak dibatasi oleh lautan ataupun batasan suatu negara. Jika di Indonesia ini nanti, mudah-mudahan Indonesia terus yang mayoritas muslim, jikalaupun tidak, maka Islam itu akan seperti mata air, dia akan muncul dimanapun orang yang ingin mengkaji atau mendapatkan hidayah. Ya, seperti itu. Maka Islam itu universal. Lalu hukum Islam itu dinamis, penuh semangat dan bertenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Terletak di dasar-dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar dan pokok itu yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Contohnya rukhsah kepada musafir, orang yang sedang berjalan di jalan Allah, itu mendapatkan rukhsah. Wanita hamil dan menyusui anak ini mendapatkan rukhsah dalam hukum. Atau menggugurkan sholat bagi wanita haid, menggugurkan haji jika perjalanannya tidak aman. Contohnya dalam tahun ini tidak ada ibadah haji karena ada pandemi corona. Lalu poin selanjutnya tentang sifat dan hukum Islam yaitu sistematis, mencerminkan sejumlah ajaran bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya. Perintah sholat diiringi dengan perintah zakat, tidak terpisah satu sama lain, namun perintah sholat ini diiringi dengan perintah zakat. Dan yang terakhir yaitu hukum Islam yang bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Ta'abudi bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah. Ta'akuli bersifat duniawi yang maknanya oleh nalar atau rasional, ada maslahat atau mudarat tergandung di dalamnya. Contohnya kita mencium Hajar Aswad, secara logika tidak masuk akal, ya udah kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Sedangkan ta'akuli sifat duniawi yang maknanya oleh nalar atau rasional, atau maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Contohnya kita belajar di perkuliahan, kita bekerja, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka hukum Islam itu bersifat ada yang ta'abudi dan ada yang ta'akuli. Oke, ini saja perkuliahan filsafat hukum Islam pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.